terbakar api cemburu. Pria di Tulungagung berinisial E bakar rumah kekasihnya Henik Istiani, 41, di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol pada Minggu, 11 Januari 2026, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran bermula dari konflik asmara antara Iis, panggilan Istiani, dengan pacarnya dengan inisial E, 46. E marah karena mengetahui Iis jalan dengan laki-laki lain, dan melampiaskan amarah dengan membakar rumah Iis. Menurut kesaksian para tetangga, E saat itu datang dalam kondisi marah. Dia minta izin ke tetangga Iis untuk membakar rumah kekasihnya itu. Dia kasih tahu tetangga yang rumahnya berdekatan, dia akan membakar rumah Iis, ujar seorang warga setempat. E lebih dulu mengamuk dan memecahkan seluruh kaca di rumah itu dengan tangan kosong. Tangannya terluka dan hancur dan ia sempat masuk ke warkop karaoke di depan rumah Iis. Ia kemudian membakar rumah Iis, seperti yang dia ucapkan sebelumnya. Iis saat itu tidak ada di rumah. Di dalam rumah ada 2 anak. Mereka keluar dari pintu belakang, ucap sumber tadi. Api membakar seluruh bagian rumah berbentuk L ini beserta isinya. Banyak bangunan di belakang bangunan utama yang selamat, tidak termakan api. Informasi yang didapat warga, E cemburu karena Iis ketahuan jalan dengan laki-laki lain. Istilahnya E ini sudah banyak berkorban, habis banyak uang. Tapi kekasihnya selingkuh dan membuatnya marah, tambahnya. E menyerahkan diri kepada polisi yang datang ke lokasi kejadian. Ia dibawa ke Polsek Sumber Gempol untuk menjalani proses hukum. E mengakui dengan sengaja membakar rumah Henik Istiani, jelas Kapolsek Sumber Gempol, AKP M. Ansyori. Ansyori mengaku masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kejadian ini. Untuk sementara garis polisi dipasang di pagar rumah sampai proses penyelidikan dinyatakan cukup. Ansyori mengakui, kejadian ini dipicu rasa cemburu terduga pelaku ke pemilik rumah. Kami masih melakukan pendalaman perkara, katanya. Nilai kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Menurut Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung, Iwan Supriyono, hampir seluruh bagian rumah yang terbuat dari bahan mudah terbakar ludes tak tersisa. Ini termasuk kebakaran dalam skala besar. Semua habis terbakar, katanya. Petugas damkar mengerahkan 2 mobil penyemprot dan 2 mobil penyuplai air ke lokasi. Mereka memastikan seluruh bara yang tersisa mati dan tidak menimbulkan kobaran baru. Kebakaran berhasil dilokalisasi sehingga tidak membahayakan kebangunan di sekitarnya. Seorang pria di Kabupaten Tulungagung melakukan tindakan nekat dengan membakar rumah milik kekasihnya. Aksi destruktif ini dilakukan secara sengaja hingga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan tersebut dan menghanguskan sebagian besar isinya. Pihak kepolisian segera bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan dari warga yang melihat kobaran api membubung tinggi dari rumah korban. Kejadian ini sempat membuat kepanikan di lingkungan sekitar karena api dikhawatirkan merembet ke rumah penduduk lainnya. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang dengan cepat melalap material bangunan yang mudah terbakar. Beruntung, proses pemadaman dapat dilakukan sebelum seluruh konstruksi rumah rata dengan tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui bahwa motif utama di balik perbuatannya adalah rasa cemburu yang sangat besar terhadap kekasihnya. Pelaku merasa sakit hati dan curiga adanya pihak ketiga dalam hubungan asmara mereka. Emosi yang tidak terkendali membuat pelaku gelap mata dan memilih jalan kekerasan untuk melampiaskan kekecewaannya. Hubungan yang semula dijalani secara personal kini berujung pada kasus kriminal yang melibatkan kerugian material cukup besar.
Polisi mendalami sejauh mana konflik antara pelaku dan korban telah terjadi sebelum aksi pembakaran tersebut dilakukan. Rasa cemburu ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini. Fakta yang sangat mengejutkan adalah perilaku pelaku yang terkesan sangat tenang dan sopan sebelum beraksi. Sebelum membakar rumah tersebut, pelaku dilaporkan sempat mendatangi tetangga korban untuk meminta izin melakukan aksinya. Tetangga yang ditemui tidak menyangka bahwa ucapan pelaku bukanlah gertakan semata, melainkan ancaman nyata yang langsung dieksekusi. Ketenangan pelaku saat berkomunikasi dengan warga sekitar sebelum kejadian menjadi sorotan dalam penyelidikan ini. Sikap tidak biasa ini menunjukkan bahwa pelaku mungkin telah merencanakan aksinya dengan sadar dan tidak merasa takut akan konsekuensi hukumnya. Kesaksian warga mengenai percakapan sebelum pembakaran ini menjadi bukti krusial bagi kepolisian. Dalam melancarkan aksinya, pelaku diduga telah menyiapkan bahan bakar cair untuk mempercepat proses pembakaran rumah. Bahan tersebut disiramkan ke beberapa titik strategis di dalam rumah agar api mudah berkobar dan sulit dipadamkan. Penggunaan akseleran api ini memperkuat dugaan adanya perencanaan dalam kasus tersebut. Polisi menemukan sisa-sisa aroma bahan bakar di tempat kejadian perkara, TKP, saat melakukan olah tempat kejadian awal. Material yang mudah terbakar seperti perabotan kayu dan kasur membuat api dengan cepat menguasai bagian dalam rumah. Teknik yang digunakan pelaku memastikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan bersifat maksimal dalam waktu singkat. Saat aksi pembakaran berlangsung, rumah tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong atau tidak ada penghuninya di dalam. Hal ini meminimalkan adanya korban jiwa, meskipun kerugian harta benda tidak dapat dihindarkan. Pelaku tampaknya telah memastikan waktu yang tepat ketika kekasihnya tidak berada di rumah agar ia bisa bebas beraksi tanpa perlawanan. Fokus pelaku adalah menghancurkan aset dan tempat tinggal korban sebagai bentuk pembalasan. Warga yang melihat kepulan asap pertama kali mencoba memberikan pertolongan pertama, namun api sudah terlanjur membesar. Sebagian besar atap dan dinding bangunan mengalami kerusakan hitam akibat jelaga dan panas yang ekstrim. Dampak dari kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Selain kerusakan struktur bangunan, berbagai barang berharga dan dokumen penting milik korban turut hangus terbakar. Korban yang kini kehilangan tempat tinggal merasa sangat terpukul dan menderita trauma akibat tindakan mantan kekasihnya tersebut. Penghitungan kerugian secara detail masih dilakukan untuk keperluan kelengkapan berkas perkara di kepolisian. Upaya rehabilitasi rumah membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, mengingat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku cukup menyeluruh pada area interior. Kasus ini menambah beban finansial bagi korban di tengah trauma psikologis yang dialami.